Rakyat, koran tertua di Indonesia ya. Kerutan Rakyat itu koran yang tertua di Indonesia. Usianya untuk sekarang 79 tahun, jadi tahun depan itu sudah 80 tahun. Ya, saya Okto Lampikon yang pemimpin redaksi di KR Kerutan Rakyat, juga KR Juga.com, karena Kerutan Rakyat juga punya online. Baik, itu ini adik-adik, siapa kenalan dulu namanya? What? Tio. Dava. Dimas. Ya? Dias. Terus? Winsa. Adika. Ini siapa? Putra. Baik, mau tanya apa? Oh, sekarang siapa dulu harus berani? Jadi harus reporter. Kalian kan jadi reporter sekarang ya. Harus berani bertanya. Ya. Sekarang siapa yang dulu? Coba. Oh iya. Oke, silahkan tanya. Ada rekam nggak? Direkam nggak? Ada rekaman nggak? Ada. Kalau ada rekaman direkam. Ada handphone? Udah. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami wartawan dari majalah Sekolah MI Ma'arif Menukri Imaku hendak mewawancarai Bapak selaku pimpinan redaksi Kedaulatan Rakyat. Sejak kapan dan tanggal berapa koran Kedaulatan Rakyat ini dibuat? Ya, catat ya, 27 September. Tanggal 27 September 1945 di Yogyakarta. Dirintis oleh tokoh yang bernama siapa, Pak? Ya, yang bernama dulu Bapak Haji Samawi dan Haji M. Wonogito. Nah, lagi. Resep apa yang bisa mempertahankan koran ini sampai sekarang, Pak? Resepnya yang pertama harus menyajikan atau memuat berita-berita yang betul-betul terjadi, ya, bukan hoax. Tahu nggak hoax tahu nggak? Berita bohong. Jadi selalu menuliskan berita-berita yang benar-benar terjadi dan dibutuhkan masyarakat. Nah, Tantangan media koran saat ini, Pak. ya, tantangannya tentu yang pertama banyak anak-anak muda sekarang, mudah-mudahan kalian yang tidak suka membaca, ya, baca koran. Yang kedua adalah teknologi. Sekarang orang lebih suka membaca melalui handphone, ya kan? Saya juga membuat untuk edisi handphone itu, namanya e-paper dan online krjuga.com. e-paper misalnya gitu, e-paper dan krjuga.com. Bagaimana, Pak, cara menghadapi tantangan tersebut? Ya, harus dihadapi, ya harus selalu konsisten itu apa ya? Harus selalu tetap bertahan, tetap mempertahankan agar berita-berita itu tetap disukai oleh pembaca. Kalau bohong kan tidak disukai, toh. Kalau kita bohong, Saat ini ada berapa karyawan jurnalis yang mengurusi koran di sini, Pak? sekarang ini ada berapa ya? 65-an wartawan dan redaksi Dakur. Siapa tokoh yang paling Saya banyak sebenarnya, ada Pak Ron itu, tapi saya karena saya senior, dianggap senior, saya termasuk salah satu di antara yang senior. Bapak sendiri kerja di sini sejak kapan? Ya, 20 tahun yang lalu. Sudah 20 tahun lalu. Saya waktu itu
masih kuliah di saya menjadi wartawan itu ketika masih menulis itu sejak SMP karena orang tua saya kan di Irian di Papua di guru SD, jadi saya harus membiayai ini dengan banyak menulis, bahkan menulis ketika SMP dan SMA dan menjadi mahasiswa saya sudah mulai menjadi wartawan. Jadi sejak hampir 20 tahun. Saat ini menjabat sebagai apa dan tugasnya apa? Sebagai pemimpin redaksi, sebagai pemimpin ini nanti dicatat aja ya. Saya bawa satu nama. Nah ini dicatat aja ya. Ya, catat aja nanti ya. Nanti itu Bawa aja, Bawa nanti aja. bawa ya, bawa aja. yang bertugas. Lengkap saya Dr. Haji nggak usah pakai Dr. Koko Lambito MPC. Pak, Apakah menjadi jurnalis cita-cita Bapak sejak kecil? Jika tidak dulu waktu kecil bercita-cita sebagai apa Pak? nah, saya sejak kecil memang suka penulis ya, menjadi penulis. Kemudian karena kebutuhan, karena saya menjadi seorang jurnalis, menjadi seorang wartawan. Keinginan saya memang itu sejak dulu saya menjadi penulis, sebenarnya penulis aja. Sejak umur berapa Bapak belajar jurnalistik dan belajar di mana? Saya belajar menulis itu sejak SMP. Dan itu SMP itu kelas 3 saya belajar menulis saya. Terus kemudian saya belajar sekolah saya di UGM pertama, terus S1 UGM, S2 UNJ itu Universitas Negeri Yogyakarta, S3 juga SMK di UNJ ya. Kemudian saya juga pernah belajar jurnalistik di Amerika sama di Lebanon. Nah di Lebanon itu di Amerika di George Washington University, George gitu. Washington itu. Bapak sendiri sebelum berkarya di sini dulu berkarya jurnalistik di mana? Saya pernah menjadi wartawan di Bernas. Sekarang udah nggak ada, sekarang tinggal online sekarang. Bernas, harian ya, harian atau surat kabar harian. Apa sih menurut Bapak modal yang paling utama untuk menjadi seorang jurnalis itu? Satu adalah niat dulu ya, semuanya kan harus pakai niat toh, niat. Kemudian kalian harus belajar, syukur-syukur kalian bisa bahasa asing. Saya ke Amerika, ke Lebanon dan berbagai negara di dunia ini, saya pernah tugas di situ, itu juga karena saya bisa berbahasa asing. Penting kalian besok ya, penting berbahasa asing. Entah itu bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Perancis, maupun bahasa Jepang, syukur-syukur kalian harus bisa minimal bahasa Inggris. Ya. Apa sih menurut Bapak untungnya belajar jurnalistik itu? Banyak sekali. Yang pertama kita banyak teman ya, Kalian tahu saya itu meliput ke seluruh dunia sudah pernah. Dan saya punya banyak teman-teman di situ. Tuh. Kemudian saya harus rajin membaca. Dengan banyak membaca, orang jurnalis harus banyak membaca ya. Kalau tidak suka membaca, nggak bisa jadi jurnalis yang baik. Maka kalian juga kalau tertarik itu harus sering membaca. Baca apa aja deh. Baca. Ya itu membaca, menurut bahasa yang baik, menulis yang baik. Belajar menulis yang baik. Kalian sekarang udah belajar toh. Nah, yang bimbing siapa? Guru apa? Guru apa? Bapak. Oh iya, Bapak dari bahasa apa, Pak? Saya dulu jurnalistik Sekolah Tinggi Komunikasi Semarang.
Oh, Kota Semarang, ya. Pak dulu, beruntung Bapak ada. Pak siapa Pak? Pak Dedi. Pak Dedi ya. Itu beruntung ada Bapak itu kalian bisa bimbing. Syukur. Ya, nah apalagi ini. Menurut orang menjadi wartawan itu selalu terfasilitasi, apa benar? Oh iya, banyak, tapi juga banyak enggak. Banyak iya, banyak enggak. Eh, kalau terfasilitasi ya pernah berapa kali gitu saya keluar negeri gratis ya. Saya sekolah gratis. Nah, saya dapat beasiswa. Tetapi juga sering juga tidak difasilitasi juga sering, nggak mesti gitu. Kalau liputan-liputan itu belum tentu difasilitasi. Jadi kadang-kadang niat kita sendiri, oh, saya harus penulis yang baik, saya harus kemana-mana sendiri. Nah, kalau ada yang fasilitasi baik, tapi tidak juga nggak apa-apa. Ya apalagi Bagaimana tanggapan Bapak terhadap kegiatan ekstra jurnalistik kami, Pak? sangat bagus. Ya, jempolnya jempol 3 ya. Oh, ada jempol 4 ya. 2, 3, 4. Karena menurut saya belajar jurnalistik itu apa sih? Maknanya satu, kalian belajar membaca. Kalian tidak bisa akan membaca dengan baik, kalau sudah banyak membaca, maka kalian apa? Punya pengetahuan yang banyak. Ya, seseorang kalau punya pengetahuan yang banyak, maka dia akan apa? Survive atau unggul di mana-mana. Ya, kalau sudah punya pengetahuan yang baik, maka dia akan di mana-mana itu nyaman. Betul ya? Beda, apalagi Apakah kami bisa mengisi tulisan di koran ini? bisa kita punya rubrik yang namanya kata apa rubrik untuk anak-anak untuk kalian juga itu namanya ada puisi ada cerita pendek itu ada kalian baca kita ada rubriknya tapi tidak setiap hari itu ada tertentu ada yang suka baca puisi ada juga menulis puisi enggak begitu aja Itu yang nomor 2 ini Pak. oh, Cewek iya. ini ya. Waduh, sudah bagus itu. Ada cerita pendek, cerita anak-anak. Saya dulu awalnya kan tulis cerita anak-anak loh. Saya dapat honor, seneng banget. Setelah itu saya berinteraksi menulis. Kalau iya, caranya bagaimana? Ya menulis, nanti coba deh kamu baca. Kasih nanti di halaman di sana ada koran nggak sih? Udah. Hah? Nah, itu nanti cari aja hari itu hari Sabtu ya gitu. Sabtu itu nanti ada begitu kalian menulis saja kirimannya bisa via email ada dibaca ada bisa juga ditulis pakai tangan dikirim pakai pos atau kalau enggak pas lewat sini dimasukkan di amplop kepada redaktur halaman anak-anak. Apakah di sini juga ada bacaan koran untuk anak-anak? Kalau iya, apa namanya? Kita nggak ada. Dulu ada pernah zaman dulu ada perpustakaan anak-anak. Nah, kan nggak punya kita. Selain koran produk jurnalistik, apalagi yang ada di sini? Majalah, jurnalistik. Kalau yang diproduksi kedokteran rakyat itu biasanya kalau kalian pernah baca Ultra nggak? Ultra itu semacam tanya jawab soal-soal untuk anak-anak SD. SD. Itu produknya kedokteran rakyat. Produknya rakyat. Yo, apalagi? Koran beredar paling jauh sampai mana, Pak? Dan sekarang dicetak berapa ribu eksen? Dulu pernah dicetak pertama itu tahun-tahun berapa itu 300.000 setiap hari. Sekarang tinggal 25.000 setiap hari. Sekarang sangat berkurang karena semenjak orang banyak suka di handphone. Dicetak itu percetakannya di kantor KKN yang satunya lagi di Jalan Solo. Pengalaman yang tak terlupakan ketika menjadi seorang jurnalis apa, Pak? Banyak banget, banyak sekali.
pengalaman tak terlupakan. Saya keliling di rumah benua itu gratis, rumah benua di Indonesia khususnya gratis. Saya liputan-liputan. Bahkan kalian pernah mendengar ninja? Ninja pernah? Di Jepang ada namanya ninja pernah? Dan saya pernah meliput ke awal-awalnya itu kan ninja itu awal-awalnya mereka gitu. Saya pernah ke sana. Kalian pernah ya banyak lah saya liput. Apakah Bapak juga pernah bertemu dengan tokoh nasional? Jika iya, siapa saja, Pak? Banyak. Wah, Pak Jokowi pernah diundang khusus presiden. Pak Prabowo bahkan pernah ke Dewan Rakyat. Seperti Pak SBY pernah. Saya pernah diundang buka puasa bersama dengan Pak SBY. Terus siapa tokoh-tokoh yang dulu di luar negeri banyak sih. Kita juga beberapa kali tokoh-tokoh misalnya kalau ada apa. Nanti saya katakan saya pernah tokoh-tokoh penulis jurnalistik misalnya di Amerika itu sama ketemu dengan tokoh-tokoh jurnalistik. Ya banyak sih saya ketemu sama tokoh nasional. Idola Bapak untuk tokoh jurnalis siapa? Tokohnya banyak. Banyak. Tapi diantaranya adalah Pak Samawi, pendidikan Nonton Rakyat, dan Pak Wonoto. Apa saran untuk teman-teman MI Ma'arif Gunung Pring, Pak? Ya, satu, kalian harus rajin belajar ya. Belajar itu selain belajar jurnalistik, juga belajar yang lain ya. Itu selain belajar sekolah ya, penting itu sekolah kamu juga penting itu. Yang pertama kamu harus sekolah itu penting. Kedua, kalau belajar jurnalistik itu sering-seringnya rajin-rajinlah menulis dan dikirimkan ke sekolah lain, mungkin KL atau kemana aja yang ada. Tanya Bapak gimana ya, beliau itu nanti akan menjelaskan gimana ya kalau Pak. Apalagi sekarang online, apalagi banyak online. Demikian wawancara ini. Terima kasih atas waktu dan ilmunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apalagi udah cukup.